Selamat pagi saudara yang terkasih, kita bertemu lagi di dalam suasana doa pagi. Tuhan memberkati dan Tuhan membersihkan rasa damai dan sejahtera di antara kita semua. Marilah kita sebelum bersama-sama merasakan firman Tuhan untuk doa pagi hari ini, kita bersujud di hadapan Tuhan untuk berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersujud ke hadapan Bapa untuk mengucapkan puji dan syukur terima kasih kami. Semalam kami telah izinkan Tuhan untuk istirahat, dan dalam peristirahatan kami Tuhan melindungi. Pagi hari yang indah dan hari yang baru Tuhan bangunkan menuntun ke tempat ini dari rumah kami masing-masing untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa bersama untuk mengucapkan syukur serta perlindungan kehidupan kami. Tuhan, kami mohon hadir di dalam perlindungan Tuhan, di mana kami merasakan firman Tuhan ini. Kami mohon tuntunan Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon berkat untuk saudara-saudara kami semuanya yang mendengarkan ataupun sebagai pelaksana ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merasakan bersama-sama sebagai landasan persekutuan doa pagi ini. Akan kita ambilkan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Dengan perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melimparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melimpari Stefanus berdoa itu. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan dan menyimpan di dalam hatinya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang terkasih, perjumpaan pada pagi hari ini, kita akan merasukan kisah Rasul Paulus. Dan dengan perikop ini kita berikan judul, Konsekuensi sebagai pengikut Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dan yang diberkati Tuhan. Dua konsekuensi sebagai pengikut Tuhan. Pertama, selalu teraniaya yang kita baca tadi pada ayat 58. Yang kedua, selalu menyerukan kasih dan pengampunan. Bacaan tadi di dalam ayat 59 dan 60. Selalu teraniaya di dalam ayat 58. Meskipun Paulus menyerukan kebenaran, namun yang mendengar justru merasa tertusuk dan geram. Yang selanjutnya merencanakan penganiayaan terhadap yang menyampaikan kebenaran itu. Pada ayat 59, saat Paulus teraniaya, justru di situ mengundangkan kemuliaan Tuhan, agar pelaku penganiaya diampuni dosa dan dosa-dosanya ditanggungkan kepada teraniaya dalam hal ini
Stefanus. Itulah seruan kasihnya. Kenapa mereka membenci kebenaran kepada para penganiaya tersebut? Karena mereka masih tersesat dan belum mengetahui kebenaran hidup di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, konsekuensi kita sebagai pengikut Tuhan itu memang kita rasakan sebagai konsekuensi permohonan keselamatan kita di akhir zaman dan kehidupan kekal nanti. Itu kita mempunyai kesaksian dan pertanggungan jawab yang bukan ringan kita hadapi dalam kehidupan jasmani kita. Namun semuanya itu kami percaya Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita. Konsekuensi kita sebagai pengikut Tuhan memang ada beberapa hal. Harus menyangkal dirinya, bersedia memanggul salibnya, dan harus mengikuti Kristus. Kalau kita membaca di dalam Matius 16 ayat 24, kita akan bandingkan dengan konsekuensi kita sebagai pengikut Kristus itu, dan harus kita melaksanakan serta bertanggung jawab akan iman percaya kita. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berikan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikian firman Tuhan. Setelah Kristus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia harus menderita dan bahwa ia telah siap bersedia untuk menderita, ia memberitahu pada muridnya, sekarang atas pemuritan diletakkan dan persyaratan ditetapkan, dan berdasarkan asas-asas inilah kita memperoleh kehormatan dan manfaat sebagai murid. Pengikut Yesus identik dengan murid Yesus. Maka konsekuensinya yang harus kita laksanakan dan harus kita hadapi untuk dilakukan. Apakah arti menjadi murid Kristus? Artinya adalah mengikut Dia. Ketika Kristus memanggil para muridnya, ia mengucapkan kata-kata perintah, ikutlah aku. Kristus yang sejati adalah orang yang mengikuti Kristus di dalam menjalankan tugas, dan akan terus mengikuti Dia sampai mencapai kemuliaannya. Seorang murid Kristus akan mengikut Dia seperti domba mengikuti gembalanya. Pelayanan yang mengikuti tuannya, yang dilalui Kristus, dipimpin oleh Roh-Nya, mengikuti jejak langkahnya, dan tunduk kepada perintah-perintahnya. Dan apakah persyaratannya sebagai murid dan pengikut Kristus? Siapapun yang ingin menjadi murid Kristus, persyaratannya adalah ia harus menyangkal dirinya. Penyangkalan diri memang merupakan pelajaran yang sulit dan keras, dan bertentangan dengan watak daging dan darah. Namun, tindakan ini tidak lebih dari apa yang telah dipelajari dan dikerjakan oleh guru kita di hadapan kita untuk kita. Lagi pula seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Perhatikan bahwa semua murid dan pengikut Yesus Kristus harus menyangkal dirinya mereka sendiri. Itulah aturan dasar untuk bergabung di dalam sekolah Kristus. Yang kedua, harus memikul salibnya. Yang dimaksud dengan salib di sini adalah seluruh penderitaan kita, baik yang kita derita sebagai manusia
maupun sebagai orang Kristen, meliputi segala kemalangan karena ketentuan ilahi, penganiayaan oleh karena kebenaran, dan setiap masalah yang menimpa kita. Segala kesukaran yang kita derita sebagai orang Kristen disebut salib, karena mengingatkan kita akan kematian di atas kayu salib yang dialami oleh Kristus. Karena ketaatannya, setiap murid Kristus memiliki salib yang telah ditetapkan oleh Allah dengan bijaksana. Ia selalu mengikut Kristus. Orang-orang kudus yang menderita harus memandang Yesus dan menerima petunjuk setelah dorongan semangat darinya ketika menderita. Apakah kita sedang memikul salib? Kalau iya, itu berarti kita mengikuti Dia telah memikul salib itu di depan kita, menanggung bagi kita. Murid-murid Kristus harus belajar meneladani guru mereka dan bertingkah laku sesuai contoh yang diberikan dan terus melaksanakan dengan baik. Apapun salib yang menghalangi jalan mereka, hidup dan melayani dengan benar serta menderita karenanya, itulah pengikut Kristus. Kita harus mengikuti Kristus dalam segala kekudusan dan ketaatan. Kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi pengikut atau murid Kristus? Ada jawaban pada diri kita masing-masing. Dengan iman, kita ikut di dalam Kristus karena mohon melalui jalan keselamatan untuk kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kami bersama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan telah membimbing kami dan melindungi kami di dalam kami persekutuan doa pagi hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana kami harus menjadi murid Kristus. Harus berani menyangkal diri, harus berani memikul salib, dan harus senantiasa menuruti ajaran yang telah diajarkan kepada kami. Dengan landasan itu ya Tuhan, tuntunlah kami di dalam kehidupan kami senantiasa, sehingga kami di dalam perjalanan untuk mengikuti Kristus sebagai juru selamat kami, sampai di akhir nanti dengan kemuliaan dan memuliakan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dan menuntun kehidupan kami karena kami percaya atas pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berilah perlindungan pada negara dan bangsa kami. Jauhkanlah semuanya dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, maupun ancaman-ancaman yang akan terjadi, sehingga hal-hal itu mengkacaukan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mohon perlindungan itu semuanya ya Tuhan, sehingga kami dapat secara hidup secara damai sejahtera dan bahu-membahu dengan saudara-saudara kami, terutama yang seiman ataupun di dalam kami menyebarkan kabar keselamatan. Kami berdoa untuk pimpinan bangsa dan negara kami ya Tuhan, dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dari presiden maupun pejabat yang paling bawah. Kami mohon perlindungan untuk pelaksanaan memimpin negara ini ya Tuhan. Bila kekuatan, bila kesehatan, dan berkat kebijaksanaan untuk memutuskan suatu apa untuk kepentingan bangsa dan negara kami ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan pimpinan bangsa dan negara kami adalah yang bijaksana dan akan menuntun kita semuanya di dalam kedamaian hidup, bahu-membahu di antara saudara-saudara kita. Kami berdoa mohon berkat perlindungan, mohon berkat keselamatan, mohon berkat kesehatan, mohon berkat kekuatan pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita kesusahan karena banjir, karena tanah longsor, karena gempa bumi, dan beberapa persoalan-persoalan lain yang terjadi pada bangsa dan negara kami ini.
lepaskanlah semuanya yaitu Tuhan dari segala macam penderitaan. Kami percaya Tuhan akan melepaskan, Tuhan menolong mereka. Begitu pula kami juga berdoa untuk petugas keamanan kami yang menjaga keamanan dan keutuhan negeri ini ya Tuhan. Berilah perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan berkati keluarga yang ditinggalkan. Berikanlah kedamaian dan kesejahteraan serta penghiburan karena ditugas sang suami untuk tugas negaranya. Kami berterima kasih karena Tuhan telah memberikan beberapa pimpinan daerah yang telah terpilih dan telah dilantik. Kami mohon selalu Tuhan menyertai pimpinan semua daerah yang telah dilantik sebagai pimpinan kami yang baru. Bila kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk melindungi bangsa dan negaranya sebagai warga negara untuk apa yang telah disampaikan direncanakan untuk berdamai dan bersejahtera dalam kehidupannya. Kami juga berterima kasih Tuhan telah memberikan vaksin daripada saudara-saudara kami secara keseluruhan. Itulah tuntunan Tuhan agar kami mendapatkan jalan keselamatan terlepas dari segala macam penyakit. Berkatilah vaksin itu ya Tuhan sehingga menyehatkan kami semua yang terpapar. Berilah kekuatan para petugas yang melaksanakan dan berkatilah para petugas yang telah menemukan COVID sebagai jalan kesembuhan itu. Tuhan, kami merasa di dalam berdoa bersama-sama ini penuh kekurangan dan penuh dosa kesalahan kami. Karena kami ringkih di dalam rohani kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.